Shalom saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memenuhi kita semua. Amin. Saudara, hari ini saya akan membahas sejarah kesesatan yang terjadi di dalam kekristenan. Apa penyebabnya dan bagaimana menghindari kesesatan di dalam pengajaran tentang siapakah Yesus yang disembah oleh orang Kristen. Nah saudara, sebagai orang Kristen, sedikit banyak kita itu perlu mengetahui dan mengenal, memahami asal-usul atau sejarah umat Kristen. Karena kekeliruan itu sering terjadi ketika orang-orang itu mulai membebaskan diri dari sejarah, dari warisan iman yang terdahulu. Padahal kekristenan itu tidak muncul dalam waktu satu malam saja. Sejarah kekristenan merupakan sejarah yang sangat panjang. Nah, hari ini kita akan fokus, ringkas, dan memahami kerangka sederhana saja. Pertama, kita harus memahami asal-usul dari perjanjian baru kita. Ini sudah seringkali dibahas, bahwa perjanjian baru itu bukan turun dari langit, jatuh dari langit, tapi melainkan catatan dari apa yang telah terjadi. Kita pahami sedikit tentang perjanjian baru. Pertama, tentang Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini merupakan catatan tentang apa yang telah terjadi pada Yesus, dan juga apa yang telah Yesus lakukan, katakan, perintahkan, nubuatkan. Nah, inilah Injil. Kemudian ada sejarah perjanjian baru. Ini kategori yang berikutnya, yaitu kisah para rasul. Nah, ini dicatat sekitar tahun 80 sampai 90 setelah rasul-rasul selain Yohanes meninggal. Kemudian ada namanya Corpus Paulinum atau surat-surat Paulus. Kemudian ada surat-surat umum, yaitu ada Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Yudas. Terakhir ada kitab profesi, yaitu kitab Wahyu. Nah, inilah pengelompokan dari perjanjian baru, saudara. Kemudian, saudara, yang harus kita mengerti adalah karena seluruh catatan ini merupakan sarana atau rekaman supaya kabar tentang Yesus dapat melintasi zaman dan terbukti kurang lebih sudah 2000 tahun, maka di dalam usaha untuk memahami catatan Alkitab ini harus disertai dengan kerangka pemahaman pengajaran yang lurus. Nah, ini namanya ortodoksi, ajaran yang lurus, ajaran yang rapi, supaya maksud dari teks yang ada di dalam Alkitab, kitab suci kita ini dapat difahami secara utuh. Jadi, teks Alkitab itu tidak bisa dilepaskan dari teologi yang ortodoksi, pengajaran yang lurus. Makanya di seluruh dunia, baik yang resmi maupun yang sifatnya hanya seminari, gereja sejak zaman purba selalu membuat institusi pendidikan untuk mengajar dogma doktrin utama secara terus-menerus sepanjang zaman sampai sekarang, supaya teologi yang ortodoksi ini terus menjadi kompas dan menjadi pembeda antara kekristenan dengan yang bukan Kristen. Nah, sekarang kita perhatikan gambar pemahaman sederhana ini, saudara. Ya, seperti yang saya sampaikan, beberapa waktu yang lalu saya menjelaskan hal ini kepada beberapa orang. Kita ambil ilustrasi sederhana. Saya ambil contoh. Misal, percakapan saya dengan seorang teman. Misalkan saya sedang bersama dengan Pak Mark. Nah, kemudian di depan kami ada suatu kejadian. Ada kucing makan tikus mati. Nah, peristiwa itu saya dan Pak Mark sama-sama paham bahwa pada hari itu kami melihat ada seekor kucing duduk depan kami, kemudian memakan tikus yang sudah mati. Nah,
Kemudian Pak Mark mencatatkan itu pada buku hariannya, agendanya, atau jurnal pribadinya dengan tulisan, pada waktu saya bersama Pak Agung, saya melihat ada kucing makan tikus mati. Pak Mark menulis demikian. Kemudian suatu kali anak Pak Mark itu namanya Laura melihat buku harian Pak Mark dan tanya, "Papa, ini catatan papa ini kok lucu. Masa ada kucing makan tikus kemudian mati?" Nah, Pak Mark sebagai orang yang mengetahui kejadiannya, dia mengajarkan, dia menjelaskan catatan tersebut kepada Laura, anaknya. Laura, bahwa maksud dari catatan saya itu adalah ada seekor kucing memakan tikus yang sudah mati. Dan kejadian itu disaksikan oleh Papa dan Om Agung. Seperti itu kira-kira. Kemudian Laura pergi menanyakan pada Pak Agung, "Apa benar Om maksudnya Papa?" Kemudian saya menjawab, "Oh benar Laura, pada waktu itu kami melihat ada kucing sedang makan tikus yang sudah mati." Nah, sekarang Laura mengerti maksud dari catatan ayahnya, yaitu Pak Mark tersebut. Oke, Laura clear. Singkat cerita, 40 tahun kemudian saya dipanggil Tuhan, Pak Mark dipanggil Tuhan, sudah tua, meninggal. Dan kemudian anak-anak dari Laura, cucu-cucu Pak Mark, suatu kali bongkar gudang melihat buku harian tua itu. Buku harian tua dibaca. Nah, mereka memperdebatkan nih, dua anak ini memperdebatkan catatan. Wah, ini catatan kakek ini unik. Mereka melihat catatan, ada kucing makan tikus mati. Cucu pertama bilang begini, ini maksudnya seperti ini. Kakek Mark pada waktu itu melihat ada kucing sedang makan tikus, kemudian tiba-tiba kucing itu mati, sehingga kakek mencatat demikian. Kemudian cucu Pak Mark yang kedua, dia menafsir catatan itu berbeda. Dia berpendapat pada waktu itu kakek Mark melihat ada kucing yang sedang makan, tiba-tiba tikus di dekat kucing itu mati sendiri karena ketakutan. Nah, tafsirnya berbeda-beda dan tidak ada yang sama dengan maksud yang tadi. Kemudian datanglah Laura, ibu mereka. Kemudian Laura menjelaskan, maksud kalian berdua itu kurang tepat terhadap teks tersebut. Maksud kakek Mark pada waktu itu adalah, Laura menjelaskan catatan itu, Mama sudah dijelasin oleh Papa sendiri, oleh kakek kalian sendiri. Dan Mama sudah mengkonfirmasi kebenarannya dengan Om Agung yang pada waktu itu bersama dengan kakek. Waktu itu kejadiannya adalah Pak Agung sedang bersama dengan kakek Mark. Maksud dari catatan itu yang dijelaskan oleh kakek Mark adalah pada waktu itu kakek melihat ada seekor kucing sedang memakan tikus yang sudah mati. Dan kemudian kakek Mark mencatat ada kucing makan tikus mati. Kemudian setelah dijelaskan, baru mengertilah kedua cucu Pak Mark makna dari catatan tersebut. Nah saudara, inilah gambaran sederhana dari ortodoksi, yaitu sebuah pemahaman teologia, yaitu pengenalan akan Tuhan yang benar berdasarkan pengajaran yang diwariskan dari Alkitab turun-temurun, mulai dari para rasul yang langsung murid-murid 12 Tuhan Yesus, kemudian bapak rasuli, murid dari para rasul, kemudian turun lagi kepada para bapak gereja, murid dari murid para rasul. Kemudian sampailah kepada seluruh pendeta, seluruh pastor, seluruh romo, rohaniwan pada zaman modern, disampaikan dalam seminari maupun teologia maupun apapun pengajaran dari gereja. Tentu saja dengan konteks zaman yang berbeda. Kemudian yang perlu kita perhatikan dari ilustrasi tadi adalah, pertama, dalam memahami firman Tuhan, kita harus mengandalkan Roh Kudus sebagai pribadi yang menuntun para penulis Alkitab. Kedua, kita harus selalu merujuk
semua tulisan Alkitab kepada penjelasan pengajaran yang disampaikan turun-temurun sejak dari masa para rasul. Nah, inilah yang dinamakan ajaran yang lurus, ortodoksi. Orang percaya harus menengok pada sejarah. Saya ingat satu ayat, karena Alkitab juga merupakan catatan sejarah, saudara, perjumpaan Tuhan dengan manusia. Ayub 8:89. Bertanyalah pada orang-orang zaman dulu, perhatikan apa yang diselidiki para nenek moyang. Sebab kita itu anak-anak kemarin tidak tahu apa-apa. Ini ayat penting sekali. Jadi inilah dasar dari pemahaman firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mengaku percaya akan mengabaikan ajaran yang diteruskan dari para rasul, yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Nah, sekarang pertanyaan, kalau ajarannya sama, Pak, kenapa ada gereja yang berbeda? Ada gereja ortodok aja ada banyak sekali. Ada Katolik, ada Anglikan, Protestan, Pentakosta, Karismatik. Apa yang membedakan mereka? Nah, perbedaannya ada pada liturgia atau tata cara ibadahnya yang berbeda-beda. Ada yang model purba, kusyuk, ada yang ekspresif dan sorak-sorai mengikuti zaman. Kemudian liturgia tata cara sakramennya. Misalkan ada perjamuan kudus, ada yang menerima hosti dari romo langsung yang dibagikan. Kemudian ada kebiasaan ini di dalam gereja karismatik baru-baru ini. Karena zaman modern rotinya garing, itu roti garing itu ya, ada ayatnya itu. Pada waktu baca ayat tubuh yang terpecah, lah itu biasanya seluruh jemaat meremas hosti itu rame-rame, kriuk-kriuk. Alhasil satu gereja bunyinya kriuk-kriuk semua. Salah enggak? Ya enggak salah. Diremuk salah enggak? Enggak salah. Tidak diremuk pun tak salah. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada perbedaan lagi sakramen baptisan. Ada yang baptis percik, ada yang baptis selam. Bahkan ada baptis yang dikibar bendera karena waktu itu konteksnya perang. Ada yang setuju baptisan anak-anak, ada yang dibaptis berdasarkan keputusan saat dewasa. Nah, itu perbedaan-perbedaannya yang terlihat dalam aliran gereja yang berbeda. Kemudian, kalau kita sebagai gereja Tuhan ada perbedaan, yang paling penting apa yang menyatukan kita, saudara? Katolik, Kristen, Ortodok dan sebagainya. Kenapa kita masih disebut sebagai Kristen? Garis bawah ini, saudara, ini yang paling utama. Saudara, kenapa kita semua disebut Kristen? Yaitu karena kita masih tinggal di dalam ortodoksi yang sama, yaitu ajaran iman tentang kristologi, yaitu percaya bahwa Yesus adalah firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia tanpa dosa melalui Bunda Maria, tanpa benih laki-laki. Dan Yesus sebagai inkarnasi Sang Firman yang adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal yang tidak memiliki subordinasi atau pangkat tinggi rendah atau perbedaan di dalam hakikat kealahan yang esa. Nah, dua lingkaran ortodoksi ini yaitu kodrat ganda Yesus dan Tritunggal, inilah ortodoksi yang menyatukan seluruh gereja di dalam dunia. Baik itu aliran ortodok, baik itu Katolik, baik itu Anglikan, Protestan, baik itu Pentakosta maupun karismatik. Kita semua tinggal di dalam iman yang sama di dalam Tritunggal dan kodrat ganda Tuhan Yesus Kristus, dan menjadi sebuah kesatuan yang disebut gereja Kristen. Maka semua ajaran di luar dua lingkaran ini, atau mereka yang tidak mempercayai Tritunggal dan kodrat ganda Yesus, mereka tidak lagi dapat disebut sebagai gereja Kristen atau orang Kristen. Mereka yang menafsirkan Alkitab di luar dua lingkaran ortodoksi ini sedang menciptakan pemahaman tentang Tuhan pada versi mereka sendiri. Saudara, kemudian berikutnya kita akan masuk
pada pembahasan kesesatan di awal kekristenan, yaitu pada abad kedua. Apa penyebabnya dan apa saja yang disesatkan. Kita akan lanjut pada video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ve alaihim shalom bezem hamasyah.